yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah dia bersukacita karena boleh menderita bagi umat. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan menjadikan kita semakin hari semakin diberkati. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan ucapan syukur karena saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan keyakinan bahwa firman Tuhan ini akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini saya mengajak kita membaca Alkitab dari kitab Kolose, pasal 1, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di sini kita menemukan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan dasar-dasar sukacitanya pada saat dia boleh menikmati hal tersebut dituangkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama pada saat ini. Rasul Paulus boleh bersukacita walaupun ia menderita, walaupun ia menjadi pelayan, tetapi Tuhan memberikan kuasa kepadanya untuk bisa menjalankan tugas tersebut. Jadi diharapkan setiap pembaca kita dapat memahami, dapat belajar bagaimana sukacita yang sesungguhnya dapat kita nikmati dari hari ke hari. Dalam pembacaan kita di sini, kita dapat perhatikan di dalam ayat yang ke-24, alasan daripada Rasul Paulus mengatakan bahwa dia boleh menikmati sukacita. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Alasan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah dia bersukacita karena boleh menderita bagi umat. Menderita bagi umat adalah bagian yang menjadikan Rasul Paulus menikmati sukacita. Sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Menderita tetapi menikmati sukacita. Tetapi itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Aku boleh bersukacita karena menderita bagi kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bahkan dia menyatakan bahwa penderitaan yang dia alami adalah penderitaan untuk menyatakan, menggenapkan penderitaan Kristus kalau itu dianggap kurang bagi jemaat.
Dia boleh mengalami penderitaan, tetapi itu terus menjadi bagian yang membuat dia sukacita. Kemudian di dalam ayat yang ke-25, juga dia mengatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi di dalam ayat 25 dan 26, alasan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menjadikan dia boleh menikmati sukacita. Kalau alasan pertama dikatakan dia menderita, tetapi alasan yang kedua menjadi pelayan. Alasan-alasan yang dia kemukakan ini sebenarnya berbeda dengan kenyataan. Menjadi pelayan, menjadi budak, justru menyatakan sukacita bagi Rasul Paulus. Dia boleh menjadi pelayan Tuhan. Itu yang disampaikan sebagai dasar sukacita. Karena di dalam tugasnya sebagai pelayan, firman Tuhan berkata dia dipercaya oleh Tuhan. Kepada dia dipercayakan tugas pelayanan yang luar biasa, yaitu untuk penyelamatan umat manusia. Untuk disampaikan kepada manusia supaya mengetahui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat dia mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Dia menyatakan bagaimana keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Setiap pribadi harus membuka pintu hati, menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi penebusnya untuk mendapat bagian dalam keselamatan tersebut. Itulah yang disebutkan berita Injil yang membawa sukacita. Dan bagi Rasul Paulus dia berkata, aku bersukacita karena aku boleh menderita. Aku bersukacita karena aku boleh menjadi pelayan. Aku bersukacita karena aku dipercaya oleh Tuhan untuk bisa mengabarkan firman Tuhan tersebut. Kemudian di dalam ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rasul Paulus mengungkapkan tentang perbedaan antara kehidupan bangsa Yahudi yang disebut sebagai umat pilihan Allah dan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain tidak memiliki Allah yang benar seperti yang dimiliki oleh bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi memiliki keistimewaan, memiliki pengharapan yang luar biasa sesuai dengan penyataan dari firman Tuhan kepada mereka sebagai umat pilihan Allah. Tetapi mereka menolak, menyalibkan Yesus bahkan. Nah, kepada Rasul Paulus dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Allah yang benar, saat ini boleh memahami bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus menjadi Allah, menjadi Tuhan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk kita yang ada pada saat ini. Dimanapun kita berada, dari bangsa manapun, dari suku bangsa manapun, kita yang tadinya tidak memiliki Allah yang benar, bahkan di dalam Alkitab menyebutkan kita adalah orang-orang kafir, karena Tuhan Yesus pernah menyebutkan kepada seorang wanita dari Sirofenisia pada saat dia datang meminta pertolongan kepadanya untuk kesembuhan anaknya. Tuhan berkata tidak baik makanan yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing-anjing. Suatu gambaran yang menunjukkan bahwa Israel disebutkan sebagai anak dan bangsa bukan Israel bahkan disebutkan, digambarkan sebagai anjing-anjing, tidak memiliki Allah yang benar. Tetapi pada saat sekarang ini Rasul Paulus menyatakan rahasia itu sudah terbuka. Ternyata bangsa-bangsa lain juga bisa memiliki atau memiliki Allah yang benar. Bahkan dikatakan, dia ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat,
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Rasul Paulus memberikan penekanan bahwa nasihat, pengajaran yang dia sampaikan selama ini tentang Injil, tentang Yesus Kristus, untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang bukan percaya, atau setiap orang yang belum membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhannya, dia boleh memiliki Yesus sebagai Tuhannya, bahkan dikatakan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam Kristus. Ayat 29, firman Tuhan berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rasul Paulus berkata, inilah yang membuat aku bekerja, bergumul dengan luar biasa, agar supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat tersampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang bukan Yahudi, termasuk kita yang ada saat ini. Kita boleh menjadi bagian dalam keselamatan, dalam pemberitaan daripada Rasul Paulus. Karena di dalam Kristus, perbedaan tersebut sudah diselesaikan di kayu salib. Tidak ada perbedaan lagi antara Yahudi dan bukan Yahudi pada saat sekarang ini. Pada saat sekarang ini kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak Allah. Orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, dia juga menjadi anak Allah. Itulah yang menjadikan Rasul Paulus berkata, aku bersukacita. Di alasan-alasan yang disebutkan bahwa dia menderita, dia menjadi pelayan, tetapi dia dipercaya oleh Tuhan dan juga diberi kuasa untuk memberitakan kebenaran firman tersebut. Dia dapat bekerja dengan kekuatan tenaga yang luar biasa karena ada kuasa yang Tuhan berikan baginya untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Inilah yang membuat Rasul Paulus tetap menikmati sukacita yang sesungguhnya. Kiranya kita juga boleh menikmati sukacita yang sama pada saat kita percaya kepada Kristus, dan pada saat kita menjadi anak Allah, bahkan pada saat kita menjadi orang-orang yang mengabarkan kasih Tuhan, Injil tersebut kepada orang lain, yang membuat orang lain boleh diselamatkan. Itu pasti akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin giat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman Tuhan menjadikan kami semakin teguh iman kami dan giat dalam melayani Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.